Shalom, Shalom Alaikum Beshem Hamasya, salam sejahtera dalam Kristus. Kita akan membaca surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal 2, ayat 11 sampai dengan 14. Kita akan membacanya secara berbalas-balasan. Saya membaca ayat 11, saudara 12, dan seterusnya. Paulus bertentangan dengan Petrus. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterus terang menentangnya sebab ia salah. Ayat 12. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, "Jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi?" Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara, surat Galatia ini merekam peristiwa konflik antara orang-orang Kristen keturunan Yahudi dan orang-orang Kristen yang sudah terbebas dari hukum atau syariah Yahudi. Kita melihat di sini ada pergumulan berat, bukan sekedar umat biasa, tetapi juga pemimpin jemaat, termasuk Rasul Petrus sendiri. Sebelum kita menguraikan firman Tuhan ini, saya coba untuk memberikan rekonstruksi setting sejarah tentang kejadian di Galatia ini. Yang pertama-tama, kita tahu para rasul itu orang Yahudi. Dan orang Yahudi, saudara bisa saksikan sampai hari ini hidup di Israel. Orang Yahudi memiliki hukum yang sangat keras. Syariah, bahasa Arabnya, yang sangat keras. Dalam syariah agama Yahudi, ada banyak sekali pantangan-pantangan. Misalnya, mereka tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Ada hukum tentang makanan dan minuman. Ada hukum tentang kenaziran. Dan dalam hukum makanan dan minuman itu misalnya, orang Yahudi tidak boleh makan daging babi. Berdasarkan Imamat pasal 11. Orang Yahudi tidak boleh makan binatang yang mati lemas dan darahnya tertinggal dalam tubuh binatang itu. Orang Yahudi tidak boleh makan bukan sekedar babi, onta tidak boleh dimakan. Orang Yahudi tidak boleh makan cumi-cumi. Jadi orang Islam masih mendingan boleh makan cumi-cumi, boleh makan lele. Orang Yahudi babi tidak boleh, lele dilarang, cumi-cumi dilarang. Jadi seafood itu kebanyakan cumi-cumi, tidak boleh dimakan. Itu orang Yahudi. Pergumulan ini dirasakan oleh Petrus, Yakobus, murid-murid lain yang semuanya berlatar belakang Yahudi. Petrus itu dicatat dalam Alkitab pergumulannya tatkala dia harus membawa Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Pertama-tama mungkin Petrus tidak merasakan. Kenapa? Karena selama Yesus masih bersama-sama dengan mereka,
Yesus melarang sementara untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang di luar batas daerah Yudea. Dia dilarang ke Samaria, dia dilarang keluar Israel. Karena prioritas utama pada saat itu, Injil harus digenapi dulu di kalangan orang Yahudi. Yesus berkata, aku diutus untuk domba-domba yang sesat di kalangan Bani Israel. Ayat ini ditafsirkan oleh saudara-saudara sepupu kita, seolah-olah kekristenan itu hanya untuk orang Yahudi. Padahal maknanya seluruh karya Yesus digenapi dulu di Israel. Setelah itu baru Injil dibawa keluar. Kalau Yesus belum dibangkitkan, belum menggenapi kitab Taurat dan para nabi, padahal pusat Injil itu adalah kebangkitan Kristus, yang diberitakan apa? Karena kebangkitan itu adalah inti ajaran Kristiani, inti keselamatan Kristen. Yesus belum bangkit, yang diberitakan apa? Kalau Yesus tidak bangkit di antara orang mati, dia sama dengan nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang sekedar memberitakan firman Tuhan dan bukan sang firman itu sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, Petrus yang tidak pernah makan babi karena dia tinggal di Israel, waktu itu tidak boleh makan babi, tidak boleh makan cumi-cumi, tidak boleh makan kodok, suike tidak boleh dimakan, coba. Lalu Injil harus diberitakan kepada bangsa lain. Ini semua dicatat dalam Alkitab. Kalau Injil diwartakan kepada bangsa lain, otomatis Petrus akan masuk rumah-rumahnya bangsa lain, dijamu makan, dijamu minum. Lah kalau misalnya dia dikasih suike, bagaimana? Kalau misalnya dia dikasih cumi-cumi, wah ini problem. Waktu di Yerusalem, Petrus belum mikir sampai ke sana. Pada saat dia mengabarkan Injil, yang dicatat di Kisah Para Rasul, dia memasuki rumah Simon, si penyamak kulit. Menurut hukum kenaziran Yahudi, penyamak kulit itu haram hukumnya. Karena tidak boleh menginapkan kulit itu sampai hari berikutnya. Menurut kitabnya syariah orang Yahudi, yaitu Talmud, memegang kulit binatang yang sudah menginap sehari itu haram hukumnya, najis. Disuruh nginap di Simon si penyamak kulit. Coba bayangkan bagaimana pergumulan perasaan Petrus. Sebentar lagi dia disuguhi makanan mungkin saksangnya orang Batak mungkin. Atau apa itu rica-rica B2 mungkin. Wah, ini problem berat. Bukan karena Petrus tahu bahwa semua dalam Kristus hukum haram itu sudah dihapuskan. Tetapi karena nggak biasa saja. Sesuatu yang nggak biasa itu kan sulit dimakan. Pergumulan itu digambarkan dalam Kisah Para Rasul ketika Petrus mengalami penampakan ada keranjang yang diturunkan dari surga yang berisi moncongnya babi, yang berisi di situ ada cumi-cumi, ada macam-macam. Lalu Petrus mengatakan, saya tidak makan apa yang haram dalam mulut saya. Lalu suara Tuhan berkata, jangan kamu mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Ya kan, sampai 3 kali. Ketika Petrus keluar, dia disuruh membaptis orang-orang yang bukan Yahudi. Itulah pertama pergumulan psikologis Petrus. Yang kedua yang dicatat di kisah di Galatia pasal 2. Petrus pergi ke Antiokhia. Kita tahu catatan sejarah, Antiokhia pusatnya di Syria. Yang akhirnya itu nanti menjadi gereja ortodoks Syria itu ya di Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26. Di Syria itu orang pertama kali disebut Kristen. Kristen yang di Syria, yang di Antiokhia, yang dicatat di Galatia ini, Kristen yang berasal dari orang-orang Aram. Orang-orang Aram itu berasal dari Irak, dari Mesopotamia, Irak sekarang ini. Orang-orang Yunani, orang-orang Arab, yaitu dari suku Nabati atau Haran. Makanya Paulus pernah berkunjung ke tanah Arab. Itu yang dimaksud Haran di sekitar Syria. Itu keturunan Ismail dari suku Arab. Dan juga 20% orang Yahudi
yang waktu itu menghuni kota Antioquia. Di situ problemnya semakin sulit. Jemaat yang di Yerusalem, yang disebut orang-orang Nostrim atau orang-orang Nasrani. Nasrani itu artinya pengikut Yesus orang Nazaret. Yang di Antioquia disebut Kristen, pengikut Yesus Sang Kristus. Makanya disebut Kristianoi, orang Kristen. Nah ini sejarahnya. Orang Kristen ini pengikut Kristus dari latar belakang non-Yahudi, campur baur di situ. Orang Nasrani yang di Yerusalem, pengikut Yesus dari kalangan orang Yahudi dengan hukum-hukum syariah yang tadi disebutkan. Ini sejarahnya. Kemudian budaya mereka, wah, langit dan bumi, tidak sama. Begitu jauhnya corak hubungan antara mereka, sama sekali tidak sama. Di situ terjadi konflik. Ada orang-orang Farisi yang sudah masuk Kristen. Mereka mengajarkan, kalau kamu tidak disunat dan mematuhi hukum Musa, termasuk hukum makanan dan minuman, kamu tidak bisa diselamatkan. Ajaran ini merambah di mana-mana, mempengaruhi orang Antioquia ini. Petrus di saat itu menjadi pemimpin gereja di Antioquia dengan segala macam pengalamannya tadi. Di Yerusalem, soko guru jemaatnya Yakobus. Makanya nanti kita menyebut orang-orang Yakobus itu adalah orang pengikut Kristus yang dipimpin oleh Yakobus di Yerusalem. Petrus pertama kali dikisahkan di Galatia pasal 2 ini. Tatkala dia duduk makan bersama orang-orang yang tidak bersunat, artinya orang-orang bukan Yahudi. Saya tidak tahu jenis makanannya apa. Tapi yang jelas yang haram-haram pasti ada di sana. Kalau waktu itu ada orang Batak mungkin ada saksang. Kalau waktu itu orang Manado mungkin ada paniki. Mungkin ada B2, ada B1 juga RW, mungkin. Tapi tidak dicatat dalam Alkitab. Waktu itu Petrus enjoy saja duduk dia di sana. Makan bersama, tidak tahu makan atau mungkin cuma mencicip, saya tidak tahu. Tapi yang jelas dia enjoy. Sampai datangnya orang-orang Yakobus katanya. Orang-orang Yakobus itu orang Kristen Yahudi yang ekstrim tadi. Yang memaksakan syariah Taurat tadi datang. Nah, tatkala orang-orang Yakobus datang ini, Petrus menarik diri. Mungkin untuk merasa supaya dia tidak disalahkan sama orang Yakobus. Paulus itu juniornya Petrus, tahu loh. Petrus senior saya kok tidak konsisten. Tadi dia duduk enak-enak, enjoy saja. Begitu ada kelompok Yakobus dari Yerusalem datang, dia menarik diri. Paulus menulis surat ini. Dengan mengatakan, saya menegurnya dengan keras sebab ia salah. Petrus menjadi soko guru. Petrus menjadi anutan. Petrus menjadi pedoman. Kenapa dia tidak konsisten? Inilah kisah latar belakang yang dicatat dalam Galatia pasal 2 ini. Jadi yang terjadi ini bukan konflik iman, tetapi konflik tentang kehidupan Kristen mula-mula. Kemudian pada tahun 49 Masehi diselenggarakannya sebuah muktamar gereja pertama di seluruh dunia. Tahun 49 Masehi, tatkala para rasul masih hidup, datanglah orang-orang Kristen Yahudi dari kelompok Yakobus, datanglah Petrus, datanglah Paulus dan Barnabas. Jadi kira-kira ada 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok Yakobus. Kelompok Yakobus ini orang-orang yang uskupnya Yakobus ini bersifat keras sekali terhadap hukum Taurat, hukum Yahudi. Kedua, kelompok Paulus dan Barnabas. Kelompok Paulus dan Barnabas ini adalah kelompok diaspora. Diaspora artinya
orang-orang Yahudi yang di rantauan dan orang-orang Goyim, orang-orang Gentile, orang-orang non-Yahudi dengan tradisi yang bukan Yahudi tadi. Ini dipimpin Paulus dan Barnabas. Antara Paulus dan Barnabas itu ada kelompok poros tengah, yaitu kelompoknya Petrus. Jadi para rasul dulu pun itu sudah ada keragaman, jadi bukan sekarang. Ini ada kelompok garis keras GPIB, ini ada kelompok GB Tani, ini ada kelompok Alpha Omega poros tengah. Bukan itu, saudara-saudara. Sejak dulu sudah ada semacam itu. Tapi itu kekayaan iman kita, kekayaan gereja kita. Dan akhirnya lewat pertemuan di Yerusalem itu selesai, bebas. Orang Kristen juga yang berketurunan Yahudi, oke, kalau kamu sunat silahkan sunat. Tapi jangan kamu menganggap bahwa kalau tidak disunat kamu tidak bisa diselamatkan. Lalu Paulus menulis, barang siapa menyunatkan dirinya untuk kepentingan keselamatannya, maka Kristus tidak berguna bagi dia. Tapi kalau sunat hanya sekedar tradisi, silahkan, tidak apa-apa gitu loh. Orang yang bukan Yahudi, kamu boleh tidak bersunat. Kamu bebas makan apa saja. Tapi salinglah menjaga perasaan. Kalau ada saudaramu orang Yahudi, ya jangan kamu paksa-paksa. Ini seperti sekarang ini ada orang Kristen boleh makan apa saja. Di tengah kampung Muslim, makan RW, nyembelih RW. Nah, itu tidak cocok. Di situ terjadi bagaimana kebebasanmu jangan membuat orang lain menjadi tersandung. Inilah problem jemaat mula-mula. Jadi kesimpulan pertama, konflik antara Paulus dan Petrus ini bukan konflik iman, tapi sekedar kesalahpahaman soal-soal yang dalam bahasa Arab disebut khilafiyah. Soal-soal yang tidak mendasar, hanya soal makanan, soal minuman. Padahal kerajaan surga itu bukan soal makanan dan minuman, itu bukan inti. Intinya adalah iman kepada Kristus, keselamatan di dalam Dia. Haleluya. Kita semua yang percaya sama-sama kita ucapkan amin. Tuhan memberkati. Shalom.